Kita jumpa lagi dengan mata kuliah metode Merik. Saya Budi Adi Perdana, dan pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang pencocokan kurva, yaitu regresi pada bagian yang keempat. Ini ada beberapa contoh kasus dulu. Jika kita dihadapkan dengan data seperti di sini, jadi kita memiliki kecenderungan yang cukup bagus di daerah ini, di sininya bagus. Dia memperlihatkan kelinearannya, tapi dia memiliki data-data yang seperti di luar dari kelinearan yang kita miliki. Kasus seperti ini disebut dengan kasus outlier. Jadi data yang kita amati memiliki outlier-outlier yang mungkin terjadi karena beberapa hal, banyak hal. Jadi seperti ini. Jadi beberapa penyebab outlier itu mungkin karena perubahan sistem secara mendadak. Ini bisa tiba-tiba tegangan dari listriknya turun, atau tiba-tiba mati, listriknya mati, atau ada kesalahan pemakai. Jadi misalkan tiba-tiba alat ini sangat sensitif dan tidak boleh banyak getaran, tiba-tiba ada yang menjatuhkan benda yang cukup keras. Ada kesalahan instrumen, misalkan kita tidak tahu ternyata kabelnya itu longgar, dan akibat dari longgarnya itu nanti pengukurannya tidak benar. Atau ternyata data yang di luar dari kelinearan itu merupakan penyimpangan alami dari populasi. Nah, jika kita berhadapan dengan kasus seperti ini, hal yang paling sering digunakan adalah seperti ini. Jadi solusinya adalah buang semua data outlier. Jadi yang kita butuhkan adalah data yang memiliki kelinearannya itu sendiri. Ini bisa bukan hanya linear saja, bisa kuadrat atau kubik, dan seterusnya. Hanya saja data-data yang cukup jauh di luar dari kecenderungan yang kita miliki itu biasanya kita buang untuk mempermudah proses analisis dari datanya itu sendiri. Lalu ada sebuah metode lagi. Kalau kita memiliki nilai data eksperimen dan data hasil pencocokan regresi, dan kita ingin lihat seberapa cocok sih nilai prediksi terhadap eksperimen itu sendiri, kita bisa menghitung dengan menggunakan koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu di ya variabel namanya itu AR, itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Ini mungkin jarang digunakan, tapi nanti untuk kedepannya ada beberapa kasus khusus yang akan menggunakan ini. Jadi intinya adalah mengalihkan antara data eksperimen dan data teori atau prediksi. Itu nanti kita bisa dapatkan kalau misalkan R-nya itu 1, itu berarti cocok 100%. Dan kalau lebih kecil dari 1, itu nanti ya semakin kecil, semakin tidak cocok terhadap data hasil eksperimen. Jadi R itu nanti nilainya range-nya dari 0,0 sampai 1,0. Seperti itu. Nah, ada juga suatu hal yang trik untuk mempermudah ketika kita akan memprediksi suatu sifat dari data hasil pengamatan. Contohnya kalau kita memiliki data yang eksponen seperti ini, jadi fungsinya adalah Y sama dengan alpha eksponensial beta X, atau eksponen seperti ini juga sama, alpha X pangkat B saja, jadi tidak ada X-nya, atau data yang seperti ini, Y-nya itu sama dengan alpha dikalikan X dibagi beta plus X. Jadi dia memiliki perubahan yang eksponensial atau yang seperti ini, yang mungkin mirip seperti kuadrat tapi bukan kuadrat. Nah, salah satu trik untuk mempermudah proses perhitungan ini adalah dengan cara melinearisasi persamaan yang non-linear. Jadi si persamaan eksponensial ini kita bisa buat menjadi sebuah persamaan linear dengan cara mengalihkan dengan ln. Jadi nanti
si persamaan yang di atas itu akan berubah jadi ln Y sama dengan alfa ditambah beta X. Dan nanti ini kurvanya akan menjadi kurva linear dan lebih mudah untuk dilakukan regresi. Ini juga sama, kalau kita lakukan logaritma pada persamaan ini, nanti kita dapatkan log Y sama dengan log alfa ditambah beta log X. Dan ini sifatnya linear juga, sama dengan yang sebelumnya. Lalu ini juga sama. Triknya kalau untuk yang kasus seperti ini nanti kita inversikan atau jadi kebalikan, 1 per Y itu jadi 1 per alfa ditambah beta X dibagi alfa. Nanti persamaannya menjadi linear dan cukup sederhana untuk dipecahkan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita berhubungan dengan kasus untuk yang orde 1, yang persamaan linear, ada juga yang orde 2, yang persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencoba berhadapan dengan atau melihat salah satu contoh yang disebut dengan multiple regression. Jadi regresinya itu memiliki dimensi bukan hanya satu X saja, tapi ada X1 dan X2. Contohnya seperti ini. Untuk menyederhanakan, kita hanya mendekati untuk yang orde 1, tapi X1 dan X2 fungsinya. Jadi fungsinya itu nanti yang asalnya X saja, itu jadi fungsi X1 dan X2. Ini biasanya persamaan yang berbentuk bidang seperti ini. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya persamaan seperti ini bentuknya data-data eksperimen itu berbentuk bidang yang dari sudut yang lain. Bentuknya seperti itu. Kita bisa dekati contohnya awalnya itu regresinya. Yang pertama Y eksperimen dikurangi A0, ini masih sama untuk yang linear, dan A1 terhadap X1 sekarang karena kita punya sumbu X1, dan yang A2 itu sekarang X2 nya karena ada sumbu X yang kedua. Seperti ini. Jadi tidak ada bentuk kuadratnya, dua-duanya ini persamaan linear. Nah, dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu turunan parsial S terhadap A0, turunan parsial S terhadap A1, dan turunan parsial S terhadap A2, kita bisa dapatkan nanti persamaan regresi multiple-nya seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari A0, A1, dan A2-nya kita bisa dapatkan menggunakan persamaan ini. Nah, ini contohnya hasil dari regresi, pencocokan kurva itu terlihat di bidang yang merah ini, yang adalah persamaan linear multiple, dan ini nilainya terlihat cukup mendekati dari data hasil eksperimen itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, di mana regresi untuk persamaan yang periodik, yaitu persamaan yang bisa didekati dengan bentuk sinus dan kosinus. Contohnya kalau kita misalkan punya data eksperimen seperti ini, dan ternyata dia osilasi seperti sinus atau kosinus. Untuk cara yang pertama, ini kita bisa tebak saja bahwa fungsi terhadap waktu, karena ini yang berubahnya ada waktu, merupakan suatu konstanta ditambahkan konstanta dikalikan cos omega t ditambah konstanta dikalikan sin omega t. Jadi nanti kita bisa dapatkan nilai A0, A1, dan B1-nya itu dengan cara yang pertama mengalihkan semua data T-nya dari T1 sampai Tn itu dengan A0, A1, dan B1 yang akan diprediksi, itu nanti bentuknya akan seperti ini, dimana ini adalah hasil dari si Y-nya, dan dari sana nanti kita bisa dapatkan bahwa ini nilai yang sebenarnya, A0-nya itu 0,5, A1-nya itu 2, dan B1-nya itu 0, dan hasil regresi ini nanti kita bisa dapatkan bahwa
nilai A0-nya itu 0,69, A1-nya 2,03, B1-nya itu minus 0,05. Jadi ini cukup dekat jika dibandingkan dengan data sebenarnya. Ini seperti biasa dipengaruhi oleh noise yang kita berikan. Seperti itu. Lalu ada cara yang kedua, yaitu kita turunkan dulu seperti yang sebelumnya. Jadi persamaannya itu nanti yang berubahnya itu hanya yang di sini. Yang asalnya persamaan linear atau kuadrat atau linear multiple. Sekarang kita menggunakan persamaan periodik seperti ini. Nanti kita turunkan parsial terhadap AN dan BN. Dan untuk yang kasus yang ini kita bisa dapatkan nanti persamaannya seperti ini. Kita bisa dapatkan nanti nilai A0, A1, dan B1 yang cocok dengan data tersebut itu adalah berapa gitu. Lalu untuk ada kasus ketika si delta T-nya itu, jadi di sini delta T-nya itu nilainya itu stepnya itu akan selalu sama dari waktu ke waktu hasil pengamatannya gitu. Jadi dia betul-betul akurat mengukur waktunya. Jadi jika interval dari T memiliki jarak yang sama, nanti persamaan yang sebelumnya ini kita bisa sederhanakan menjadi persamaan yang di bawah ini. Dengan asumsi bahwa sigma cos omega T-nya itu dibagi N-nya itu menjadi 0, sigma sin omega T bagi N itu menjadi 0 juga, dan cos kuadrat bagi N itu sama dengan setengah, dan sin kuadrat bagi N itu jadi setengah, dan cos kali sin bagi N itu jadi 0. Nanti kita akan bisa dapatkan nilai A0, A1, dan B1 itu lebih mudah hanya dengan menggunakan data Y, sigma Y dibagi N. Ini sigma Y cos omega T dibagi 2 per N, dikali 2 dibagi N. Dan ini untuk yang sigma Y sin omega T dikalikan 2 dibagi N. Seperti itu. Jadi terima kasih. Mungkin bahasan tentang regresi akan hanya cukup sekian saja. Nanti kita akan lanjut lagi ke bahasan yang selanjutnya.